Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku, Putri Fahmiatul Ilmi. Pada kesempatan kali ini, aku pengen menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk individu dan juga sosial. Sebelumnya, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, kalian penasaran kan? Yuk simak video aku sampai akhir. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk individu. Individu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu individuum yang artinya tak terbagi. Manusia lahir merupakan sebagai makhluk individual yang bermakna tidak terbagi atau tidak terpisahkan antara jiwa dan raga. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu tidak hanya bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi yang khas dengan corak kepribadiannya. Artinya, kepribadian seseorang individu berbeda dengan individu yang lainnya. Manusia sebagai makhluk individu ada pengertiannya secara etimologi yang diartikan sebagai berikut. Pertama, manusia berarti makhluk yang berakal budi dan mampu menguasai makhluk lain. Yang kedua, makhluk yaitu sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang ketiga, individu mengandung arti dari seseorang, pribadi, organisme yang hidupnya berdiri sendiri. Sebagai makhluk individu, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas unsur jasmani dan rohani yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jiwa dan raga inilah yang membentuk individu. Nah, sebagai individu, manusia mengalami pertumbuhan secara fisik dan perkembangan secara mental dan psikologis. Ada 3 pandangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan tersebut, yakni yang pertama, pandangan nativistik yang menyatakan pertumbuhan ditentukan atas dasar faktor individu sendiri, termasuk kemiripan dengan orang tua, bakat, dan potensi. Yang kedua, pandangan empiristik menyatakan pertumbuhan didasarkan atas faktor lingkungan dari luar individu, lingkungan fisik, dan sosial. Yang terakhir adalah pandangan konvergensi yang menyatakan bahwa pertumbuhan dipengaruhi atas dasar individu dan lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Mengenai hal ini terdapat 2 penjelasan. Yang pertama menurut Plato. Menurut Plato, manusia sebagai makhluk sosial yang merupakan makhluk hidup yang senang berkumpul atau berkawan. Yang kedua, penjelasan menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya, yang artinya makhluk hidup yang selalu ingin bermasyarakat. Pada diri manusia, sejak dilahirkan sudah memiliki hasrat, bakat, dan naluri yang kuat untuk berhubungan atau hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Manusia dan masyarakat. Manusia berperan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat dibedakan melalui hak dan kewajibannya. Namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena manusia merupakan bagian dari masyarakat. Hubungan manusia sebagai individu dengan masyarakatnya terjalin dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Berikut adalah bagan atau struktur tentang manusia dan masyarakat, yang artinya bagian pertama adalah terlahir secara alamiah atau kodrat dari Tuhan. Dan mengenai faktor pendukung manusia untuk bermasyarakat ini ada 2, yaitu mereka karena saling
ketergantungan dan saling memenuhi kebutuhan, sehingga mereka akan terus-menerus berinteraksi dan bermasyarakat dengan manusia yang satu dan yang lainnya. Penjelasan berikutnya mengenai peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut: menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Kedua, mengupaya atau berupaya terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. Dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup. Yang selanjutnya, peranan manusia sebagai makhluk sosial. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial ini menjadikan manusia dalam melakukan peran-peran sebagai berikut: melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok, membentuk kelompok-kelompok sosial, dan menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tata tertib kehidupan kelompok. Setelah mengetahui peranan-peranan manusia, akan muncul dilema antara kepentingan individu atau sosial. Nah, dilemanya apa sih? Dilemanya adalah ketika kita mengutamakan diri sendiri secara pribadi, tentunya akan mengarah kepada sikap individualisme. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita mengutamakan kepentingan masyarakat, tentu kita akan mengesampingkan kepentingan pribadi. Manusia secara pribadi bisa disebut juga tidak dihargai. Dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.